Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam Om Swastiastu. Halo saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga sehat-sehat saja. Semoga Tuhan selalu bersama kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pelajaran matematika diskrit. Setelah minggu lalu kita telah membahas tentang proposisi. Pada minggu kali ini saya akan membahas materi selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sudah sering mendengar kata himpunan. Khususnya bagi kita para mahasiswa, di lingkungan kampus kita sering mendengar yang namanya himpunan mahasiswa, yaitu kumpulan dari para mahasiswa dari masing-masing jurusan. Di ilmu komputer atau di teknik informatika sendiri, ada yang namanya himpunan mahasiswa komputer atau yang disingkat dengan Himakom. Di prodi farmasi ada yang namanya Himafarma, ada Hima-Itepa, Hima-Nika, Hima-Sekap, Hima-Tika, Himalaya, Himawari, dan Hima-Hima yang lainnya. Tapi apakah esensi dari kita mempelajari himpunan ini di perguruan tinggi, khususnya bagi para mahasiswa teknik informatika? Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan membaginya menjadi 4 bagian. Bagian pertama akan menjelaskan tentang definisi dari himpunan, definisi yang lebih dalam lagi. Kemudian akan dilanjutkan dengan representasi dari himpunan, lalu akan menjelaskan tentang operasi himpunan, kemudian baru kita akan memasuki contoh-contoh operasi pada himpunan, khususnya untuk informatika. Baiklah, yang pertama tentang definisi dan representasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Yosef. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi himpunan. Himpunan adalah sebuah kumpulan dari objek-objek tak terurut yang berlainan. Di sini kita perlu perhatikan ada 2 suku kata, tak terurut dan juga berlainan. Berikutnya, objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota dari himpunan tersebut. Contoh himpunan. Contoh pertama, himpunan V dari semua huruf vokal dalam alfabet dapat ditulis sebagai V sama dengan A, E, I, O, U. Contoh kedua, himpunan G dari bilangan ganjil positif yang kurang dari 10 dapat ditulis sebagai G sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Contoh ketiga, himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 100 dapat ditulis dengan 1, 2, sampai dengan 100. Contoh keempat, H sama dengan 1, 2, 2,3 adalah himpunan yang elemennya berupa himpunan. Notasi himpunan. Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf besar A kapital, B kapital, X kapital, Y kapital, dan seterusnya. Dan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil, A kecil, B kecil, X kecil, Y kecil, dan seterusnya. X adalah anggota dari himpunan A, yang dimana lambangnya atau simbolnya itu adalah huruf X dengan E kebalik, dan juga ada huruf A. X bukan anggota dari himpunan A, yang dengan simbolnya X dengan E kebalik tapi dicoret, dan juga ada huruf A. Lalu ada yang terakhir ada himpunan kosong, yang dimana lambangnya atau simbolnya adalah angka 0 atau huruf 0 atau lingkaran, yang dimana dicoret, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Representasi himpunan secara deskriptif, X dimana PEX atau X anggota S dimana PEX. Secara daftar, yang pertama X1, X2 sampai dengan XN untuk himpunan yang memiliki jumlah anggota berhingga. Yang B, X1, X2 seterusnya untuk himpunan yang memiliki jumlah anggota tak terhingga. Contoh representasi himpunan.
Yang pertama, himpunan bilangan asli n sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang kedua, himpunan bilangan bulat biasanya diawali dengan huruf Z sama dengan 0, 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, sampai seterusnya. Berikutnya, himpunan dalam bentuk daftar A sama dengan 1,2 dapat dinyatakan dalam bentuk deskriptif. A sama dengan X, anggota bilangan himpunan bilangan asli, di mana X maka 2 min 3X tambah 2 sama dengan 0. Berikutnya, himpunan bilangan genap positif dapat dinyatakan dengan 2X, di mana X anggota himpunan bilangan asli, atau X anggota bilangan himpunan asli, di mana X sama dengan 2Y, Y anggota himpunan bilangan asli, atau X di mana X sama dengan 2Y, Y himpunan bilangan asli. Oke, sudah jelaskan tadi tentang definisi dan bagaimana representasi dari himpunan itu. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan dapat dibagi menjadi irisan atau yang biasa disebut dengan intersection, gabungan atau union, komplement atau complement, selisih atau difference, beda setangkut atau symmetric difference, perkalian Cartesian atau Cartesian product. Yang pertama, irisan. Berikut merupakan notasi dari irisan atau intersection. Notasinya dapat dibaca seperti ini, yaitu A irisan dari B sama dengan X, sedemikian X merupakan elemen dari A dan X elemen dari B. Berikut contoh irisan pada diagram Venn. Jika A diiris B, maka irisannya adalah bagian tengah ini. Contohnya begini, jika A anggotanya adalah 2, 6, 8, 4, dan 10, sedangkan B anggotanya 4, 10, 14, dan 18, maka irisan A dari B adalah 4 dan 10, karena 4 dan 10 merupakan bagian dari A dan juga bagian dari B. Saya rasa itu. Kemudian, jika pada contoh kedua ini, jika A sama dengan 3, 5, 9, dan B minus 2 dan 6, maka A iris B sama dengan himpunan kosong. Karena tidak ada elemen dari A yang merupakan elemen dari B, begitu pula sebaliknya. Artinya, himpunan A dan himpunan B ini saling disjoin atau terpisah. Selanjutnya yaitu operasi gabungan atau union. Berikut notasinya. Dapat dibaca A gabungan dari B sama dengan X, sedemikian X elemen dari A atau X elemen dari B. Perhatikan di sini menggunakan kata atau, sebelumnya kata dan. Jadi, gabungan dari A dan B yaitu sebagai berikut. Semua elemen dari A merupakan elemen juga dari B, alias dijadikan satu. Contohnya, jika A anggotanya 2, 5, dan 8, dan B anggotanya 7, 5, dan 22, maka A gabungan dari B sama dengan 2, 5, 7, 8, dan 22, alias semua anggota dari A dan semua anggota dari B dijadikan satu ke dalam satu himpunan. Oke, pada contoh kedua, jika A digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya akan tetap A. Mengapa demikian? Karena A tidak memiliki maksud saya karena himpunan kosong tidak memiliki elemen atau anggota, maka A tidak ditambahkan dengan apapun, sehingga akan menghasilkan A itu sendiri. Baiklah, demikian untuk gabungan.
Berikutnya operasi komplement. Komplement seperti yang kita tahu merupakan kebalikan, mirip seperti kebalikan ya. Di sini A komplement, dapat juga kadang komplement itu disimbolkan dengan A dengan garis di atasnya atau A aksen. Itu sama saja artinya, tapi sini saya menggunakan A superscript C gini ya. Sama dengan X, sedemikian X merupakan elemen dari universe atau semesta pembicara, dan X bukan elemen dari A. Jadi elemen yang A komplement ini merupakan elemen selain dari A. Ini gambarannya, ilustrasi dari A komplement. Bulat putih ini merupakan A, sedangkan jika dikomplement maka A komplement itu apapun selain yang ada di lingkaran ini. Kita ambil contoh. Misalkan semesta pembicaranya adalah bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, sampai 9. Jika himpunan dari A merupakan 1, 3, 7, dan 9, maka A komplement adalah 2, 4, 6, dan 8. Jadi di semesta ini yang bukan merupakan 1, 3, 7, 9. Jadi hasilnya akan menjadi 2, 4, 6, dan 8. Itulah komplement. Nah, bagaimana jika bentuk soalnya seperti ini? Jika A sama dengan X, sedemikian X per 2, elemen dari P ini bilangan bulat positif, dan X kurang dari 9. Maksudnya di sini adalah X-nya itu bernilai genap ya. Jadi kita cari tahu dulu apa saja anggota dari elemen A. Nah, jadi di bawah 9 yang bernilai bilangan genap, semestanya masih sama 1 sampai 9 ya. Jadi A adalah 2, 4, 6, dan 8. Maka komplement dari A kebalikan atau elemen yang bukan dari A. Semua elemen kecuali elemen dari A, lebih tepatnya. Maka A komplement di sini adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Ini ya. Kenapa 9 juga masuk? Karena 9 merupakan semesta pembicara. Walaupun di sini dinyatakan di bawah dari 9, ini kan maksudnya untuk A-nya ya. Selanjutnya, operasi berikutnya itu selisih atau difference. Notasinya A min B seperti ini ya. Jadi X sedemikian X elemen dari A, tapi X bukan elemen dari B. Atau bisa juga dikatakan A irisan B komplement, itu ekuivalen nilainya. Begini ilustrasinya. Jika A ini bukan union ya, ini seharusnya difference B ya, selisih. Jadi jika A selisih B itu merupakan elemen dan hanya elemen A saja. Elemen A yang bergabung dengan elemen B itu tidak termasuk. Ini sebagai contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 10 dan B 2, 4, 6, 8, dan 10, maka A selisih B itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9, dan B selisih A itu sama dengan himpunan kosong. Mengapa demikian? Apa maksudnya itu? Nah, di sini A selisih B dan B selisih A itu tidak sama. Itu perlu diingat. Jika di sini A 1 sampai 10, maka yang bukan merupakan bagian dari elemen B itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Sehingga akan menghasilkan 1, 3, 5, 7, dan 9. Tetapi jika dibalik, B selisih A itu tidak ada, karena semua elemen dari B merupakan bagian juga dari elemen dari A.
sehingga B tidak memiliki elemennya sendiri. Itu untuk selisih. Operasi selanjutnya yaitu beda setangkup atau symmetric difference. Nah, symmetric difference ini dapat dinotasikan sebagai berikut. Kadang ada juga yang menotasikannya dengan lingkaran isi plus gitu ya, itu sama saja sebenarnya. Jadi, ini nilai ekuivalennya ke A gabungan dari B selisih dengan A irisan dari B. Itu sama saja dengan A selisih B digabung dengan B selisih A. Jadi begini ilustrasinya dari beda setangkup. Nah, dapat dilihat ini seperti kebalikan dari yang di pertama tadi apa? Kebalikan dari union ya. Bukan. Maaf, maksud saya kebalikan dari intersection. Ini juga salah, ini lambangnya harusnya ini notasi beda setangkup. Nah, gini ya. Oke. Ini contohnya, jika A sama dengan 2, 4, 6, dan B sama dengan 2, 3, dan 5, maka A beda setangkup dengan B itu adalah 3, 4, 5, dan 6. Jadi beda setangkup ini elemen apapun kecuali elemen yang merupakan bagian dari kedua himpunan. Di sini karena 2 merupakan elemen dari A dan juga elemen dari B, jadi A beda setangkup dengan B itu elemen selain dari 2, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Saya rasa itu mudah untuk dimengerti. Operasi berikutnya yaitu perkalian Cartesian atau Cartesian product. Nah, pada perkalian Cartesian ini agak spesial. Berikut notasinya yaitu A kali B. Jadi, ini seperti pemetaan. Setiap elemen dari A dipetakan dengan setiap elemen dari B. Ini contohnya, misalkan A anggotanya ada 3, maka dan B juga di elemennya ada 3, maka akan dipetakan satu-satu pada setiap kombinasi elemen. Nah, ini misalkan C sama dengan 1, 2, 3 dan D sama dengan A dan B, maka A dikali D, C dikali D itu sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Persis dipetakan satu-satu ya. Jadi di sini oke. Seperti perkalian biasa ya hasilnya. Oke, itu untuk operasi pada himpunan. Saya rasa basic-basic ini akan banyak membantu kita untuk materi-materi himpunan selanjutnya. Kemudian, apa relasi himpunan dengan proposisi? Nah, himpunan dan proposisi itu memiliki relasi yang cukup dekat ya. Berikut relasinya. Union itu setara dengan OR pada logika proposisi. Irisan itu setara dengan AND. Komplement itu sama dengan NOT. Semesta pembicara itu true atau tautologi, dan himpunan kosong itu false atau kontradiksi. Nah, ini membuktikan kedekatan antara himpunan dan logika proposisi. Pada himpunan juga memiliki hukum-hukum. Hukumnya tidak jauh berbeda dengan yang ada pada hukum logika proposisi. Ada hukum identitas, hukum dominasi, hukum komplement, hukum idempoten, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komunitatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan ada satu hukum tambah lagi yaitu hukum 0/1. Baiklah, kita akan masuk ke bagian contoh-contoh soal. Nah, di sini misalkan U itu adalah himpunan mahasiswa. A. Himpunan mahasiswa jomblo. B. Himpunan mahasiswa informatika.
C. Himpunan mahasiswa sedih. D. Himpunan mahasiswa wibu. E. Himpunan mahasiswa berprestasi. Oke, ini untuk pemanasan. Soal pertama, pernyataan sebenarnya dari C komplement. C komplement. Oke, ingat tadi pemisalannya. Jadi C itu apa? C itu sama dengan mahasiswa sedih. Maka C komplement itu kebalikannya atau bisa juga apapun selain dari mahasiswa sedih. Jadi C komplement adalah mahasiswa bahagia atau mahasiswa tidak sedih. Itu sama saja. Baiklah, ke soal nomor 2, notasi dari mahasiswa informatika yang tidak wibu. Oke, kita balik lagi. Perhatikan. Mahasiswa informatika itu kita tulis saja. Mahasiswa informatika itu dinyatakan dengan B. KB. Mahasiswa informatika yang tidak wibu, yang di sini diartikan berarti dia itu mahasiswa informatika dan tidak wibu. Wibu ya, jadi dan ya. Dan itu tadi setara dengan apa? Irisan. Jadi B diiris dengan tidak wibu berarti D. Yang tidak berarti D komplement. Gitu ya. Kita cek. Mahasiswa. Ya, jadi B irisan D komplement. Pernyataan ketiga. Pernyataan sebenarnya dari A irisan dari C komplement union E. Oke, kita lihat A dan C di sini apa? A di sini merupakan himpunan mahasiswa jomblo, sedangkan C himpunan mahasiswa sedih dan E himpunan mahasiswa berprestasi. Berarti di sini yang diambil adalah mahasiswa jomblo yang tidak sedih dan yang tidak sedih atau berprestasi. Jadi pernyataan sebenarnya akan berbunyi seperti ini. Mahasiswa jomblo yang bahagia atau berprestasi. Oke, itu untuk nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 4, semua mahasiswa informatika yang berpacaran tetapi berprestasi atau tidak berprestasi. Nah, berpacaran tadi itu ini ya, berarti A komplement. Oke. Mahasiswa informatika itu B yang berpacaran, berarti A komplement. Berarti dan berpacaran, berarti A komplement. Kemudian tetapi berprestasi atau tidak berprestasi, berarti dan lagi. Artinya dia itu mahasiswa teknik informatika yang tidak jomblo karena pacaran, tetapi berprestasi atau tidak berprestasi, berarti E union E komplement. Nah, seperti itu ya notasinya. Kita buktikan. Nah, seperti ini ya. B mahasiswa informatika dan komplement A tidak jomblo alias tidak berpacaran dan berprestasi atau tidak berprestasi. Oke, pada contoh kedua ini berikan kasus U atau semesta pembicaranya yaitu himpunan mahasiswa, T himpunan mahasiswa yang mendapat nilai UTS di atas 80, Q nilai mahasiswa yang UAS di atas 80. Berikan kasus jika nilai UTS dan nilai UAS keduanya di atas 80, maka mahasiswa akan mendapatkan predikat A. Sedangkan jika hanya salah satu yang mendapatkan nilai 80, maka akan mendapat predikat B, mendapat predikat C jika kedua ujian di bawah 80. Jadi bagaimana notasinya? Nah, ini dia notasinya. Semua mahasiswa yang mendapat nilai A
itu berarti keduanya dan di sini P dan Q. Karena P di sini mahasiswa nilai UTS di atas 80 dan Q UAS di atas 80. Nah, itu notasi untuk mendapat predikat nilai A. Sedangkan untuk mendapat predikat nilai B, yaitu jika salah satu ujian di atas 80, berarti di sini tidak bisa keduanya ya. Itu menggunakan beda setangkup. Kalau di proposisi ini seperti XOR. Dia bisa P atau bisa Q, tetapi tidak bisa keduanya. Nah, kemudian mahasiswa yang mendapat nilai C itu jika mendapatkan nilai C ke kedua ujian di bawah 80. Jadi, pertama kita cari selisih, bukan selisih, kita cari gabungan dari P dan Q. Kemudian, selisih dengan semesta. Artinya apa? Artinya, yang mendapat nilai C ini, kedua ujiannya di bawah 80. Karena dia P dan Q-nya sudah digabung, lalu diselisih dengan semesta. Nah, jadi itu di bawah 80 artinya ya. Oke, sekian pemaparan materi saya tentang operasi pada himpunan. Nah, himpunan ini akan sangat berguna di teknik informatika, khususnya untuk manajemen data dan juga melanjutkan kita melatih logika kita. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kedepannya kita dalam mempelajari tentang himpunan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih.